Welcome to Gibeon Church, saudara. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita memasuki pertanyaan yang ke-30 dari Katekismus Reformasi, dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membacakan jawabannya dan ayat Alkitabnya. Jika orang percaya dipandang Tuhan sebagai orang kudus, apakah masih mungkin orang percaya berbuat dosa? Ya, meskipun semua orang percaya telah diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari kuasa dosa, namun orang percaya masih bisa berbuat dosa. Roma 7 ayat 22 sampai 25. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk. Saudara, kita tahu bahwa setiap kita yang memiliki iman percaya di dalam karya penyelamatan Yesus Kristus digambarkan sebagai orang-orang kudus di dalam Alkitab. Dan sebagai orang-orang kudus kita dipanggil untuk menghidupi status itu di hadapan Allah. Tetapi di sisi lain kita harus mengakui bahwa sekarang ini kita masih bergumul dengan dosa. Kita mungkin masih iri dengan sesama kita. Kita mungkin masih bergumul dengan kemarahan. Kita juga mungkin masih perlu dealing dengan banyak berhala-berhala di dalam hati kita. Atau mungkin saja kita masih terikat dengan kecanduan seperti pornografi, alkohol, dan lain sebagainya. Saudara, Martin Luther menyatakan kondisi ini dengan sebuah istilah, yaitu simul justus et peccator, yang artinya kita memang sudah dibenarkan, tetapi sekaligus kita masih bisa berdosa. Saudara, tetapi sekalipun kita masih bergumul dengan dosa, ini tidak membebaskan apalagi membenarkan kita untuk hidup terus-menerus di dalam dosa. Justru disinilah kita semakin sadar bahwa betapa rapuhnya diri kita. Kita perlu datang kepada Allah di dalam pertobatan dan senantiasa bergantung kepada anugerahnya yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara, kebenaran bahwa Allah yang terus menopang memampukan kita untuk menghidupi status kita yang telah dikuduskan ini memberikan kita pengharapan. Pengharapan bahwa sekarang ini kita tidak lagi sendirian di dalam menjalani panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Ada Allah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita dan yang terus-menerus menguatkan kita menjalani hidup yang kudus dan benar di hadapan dunia yang cemar dan berdosa ini. Surah Paulus dalam Roma 8 ayat yang kedua mengatakan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kesadaran ini akhirnya juga membuat kita menjadi rendah hati. Karena kita tahu bahwa dengan diri kita sendiri kita tidak mampu menang melawan dosa. Tetapi puji syukur. Karena Kristus menang atas dosa. Maut tidak lagi berkuasa bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Dia sudah bangkit, dia naik ke surga. Bahkan dia menjamin kita bahwa ada Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, mendampingi kita sampai kita berjumpa dengan dia muka dengan muka. Hari ini saya mengajak kita boleh bersama-sama berdiri. Kita mau datang di dalam doa pertobatan kita. Saya tahu mungkin kita masih bergumul di dalam dosa, di dalam keinginan daging kita. Itulah sebabnya kita mau datang ke dalam doa pertobatan kita. Dan kita mau memohon anugerahnya untuk menguatkan, memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, ampunilah kami atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk melawan keinginan dosa. Tetapi puji syukur, karena Engkau telah menjamin dan yang mendampingi kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tetap diterima di hadapan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah iman kami terus dikuatkan di dalam menjalani kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga orang lain dapat melihat Engkau yang hidup di dalam kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.